Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Darmawan, jurusan Teknik Komputer dengan NPM 22060599654. Izinkan saya di sini untuk melakukan demonstrasi salah satu hasil implementasi skripsi saya yang berjudul Otomasi Pembuatan Konfigurasi Perangkat Cisco berbasis LLM dengan menggunakan pendekatan model konteks protokol MCP dan Retrieval Augmented Generation RAG. Di sini satunya adalah aplikasi berbasis web yang mana di sini akan melakukan implementasi untuk Agentic AI itu sendiri menggunakan bantuan tools dari MCP dan juga knowledge database dari like RAG. Nah, di sini untuk topologi jaringannya sendiri itu dilakukan dengan menggunakan simulasi di dalam software GNS3, dan di sini aplikasinya sudah terintegrasi dengan GNS3 sehingga topologi yang ada di GNS3 akan terrefleksi ke dalam aplikasi. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah melakukan setup topologi sederhana di dalam salah satu project. Terdapat dua routers dan juga dua switch, yang mana di sini berguna sebagai pengambilan data nantinya untuk diolah seperti itu. Nah, di dalam aplikasi ini juga sudah terrefleksikan device atau perangkat jaringan yang ada pada GNS3. Bisa dilihat di sini bahwasannya terdapat S1, S2, R1 dan R2 sesuai dengan topologi jaringan di sini. Dan di sini user bisa melihat konfigurasi running configuration dari device-nya dan bisa melakukan update untuk pengambilan konfigurasi terbaru dari device-nya tersebut gitu. Jadi di sini bisa mengambil konfigurasi terbaru dari R1 dan R2. Di sini tidak ada untuk S1 karena koneksinya menggunakan SSH, dan di sini S1 untuk switch belum di setup SSH-nya seperti itu. Di sini setelah itu saya akan melakukan demonstrasi untuk proses Agentic AI-nya, yang mana prompt yang akan saya gunakan sekarang adalah can you make the network so that users can automatically connect to the network and use the network to communicate with others so users don't need to configure their device manually. Dan intensi saya sekarang adalah untuk LLM-nya bisa melakukan konfigurasi DHCP ke dalam router saya, yaitu R1 dan R2. Dan di sini saya sudah melakukan implementasi proses UI UX-nya. Jadi di sini dari backend sudah men-streaming response reasoning dari LLM server dan di-passing ke front-end, sehingga front-end juga bisa melakukan streaming response-nya. Dan di sini bisa dilihat LLM memanggil calling tool pertama, yaitu list device, yang mana berguna untuk mengetahui LLM topologi sekarang ada berapa device seperti itu. Dan di sini setelah sudah mengetahui perangkat device-nya apa aja, di sini LLM akan mengambil atau melakukan query ke LKRAG untuk mencari knowledge database-nya seperti itu. Setelah knowledge database-nya sudah dicari, maka LLM nanti akan mencari informasi tambahan yang terakhir, yaitu men-fetch atau mengambil running configuration dari perangkat-perangkat yang terpengaruh. Dan di sini nanti LLM akan mengambil semua konfigurasi jaringan secara satu persatu. Yang pertama di sini adalah S1, dan yang kedua di sini adalah S2. Di sini kemudian adalah R1, di sini kemudian nanti akan R2, dan sudah lengkap pemanggilan untuk S1, S2, R1 dan R2. Bisa dilihat di sini ada proses generasi dari konfigurasi yang akan diterapkan ke dalam perangkat jaringan. Dan di sini nanti LLM memiliki kemampuan untuk melakukan proposal konfigurasi berupa konfigurasi apa aja yang sudah dianalisis dan dibutuhkan untuk perangkat jaringannya. Nah, di sini saya akan melakukan demonstrasi bagaimana LLM bisa mempush konfigurasi tersebut ke dalam perangkat jaringan. Di sini saya karena di sini LLM-nya juga mendeduksi bahwa butuh untuk ada HSRP, jadi di sini saya akan mengignore. Jadi saya akan hanya untuk menerapkan untuk DHCP saja. Jadi di sini saya akan prompt baru apply this
configurations to the related device. Dan di sini untuk R2, di sini nanti LLM akan melakukan proses yang sama, pipeline yang sama, protokol yang sama, yaitu mencari pengetahuan, mencari database, dan juga mengambil konfigurasi terbaru dari perangkat-perangkat jaringan sebelum pada akhirnya nanti melakukan push configuration. Bisa dilihat di sini nanti LLM akan mengenerasi konfigurasinya kembali dan akan mencari tahu apakah perangkat-perangkat yang berhubungan sudah memiliki konfigurasi tersebut atau belum, seperti itu. Dan di sini bisa dilihat LLM akan memanggil tool push configuration, yang mana di sini dia akan memanggil mengeksekusi playbook Ansible untuk pushing commands DHCP, seperti bisa di dalam sini bisa dilihat. Dan step terakhir adalah ketika sudah melakukan push configuration, nanti LLM akan melakukan verifikasi dengan cara mengambil kembali konfigurasi running configuration terbaru dari perangkat-perangkat yang terhubung, sampai nanti di akhir akan memberikan kesimpulan seperti ini gitu. Nah, ketika kita lihat di dalam sini, di sini belum ada configuration untuk IP DHCP karena kita belum melakukan refresh configs. Dan ketika kita sudah melakukan refresh configs, di sini nanti aplikasinya akan mengambil state terbaru dari configuration terhadap device R1 dan R2, dan bisa dilihat di sini DHCP untuk R1 dia sudah benar dengan default gateway-nya 1.1 dan LAN-nya 1.0, dan begitupun juga dengan R2 di sini. Dan ketika kita coba di dalam topologi aslinya, misalkan untuk PC2, di sini saya akan melakukan setting IP DHCP untuk device-nya. Dan bisa dilihat di sini dia mendapatkan IP 192.168.22 sesuai dengan gateway-nya adalah 192.2.1 sesuai dengan konfigurasi yang telah dihasilkan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa aplikasi ini sudah robust dan bisa melakukan penerapan jaringan dan sudah bisa melakukan proses otomasi konfigurasi jaringan terhadap perangkat Cisco itu sendiri. Oleh karena itu, saya sudahi demonstrasi ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.